Yang kedua, mesin prepare sampel. Yang ketiga, alat preparasi sampel. Yang keempat, kejadian preparasi sampel. Dan yang terakhir, kesimpulan. Apa itu preparasi sampel? Preparasi sampel adalah salah satu tahapan penting yang sangat mempengaruhi keakuratan hasil analisis. Preparasi sampel juga adalah proses persiapan sampel yang bertujuan untuk menganalisa kadar nikel dalam bahan galian yang telah ditentukan metode pengujiannya. Nah, adapun mesin-mesin dalam melakukan kegiatan preparasi sampel. Yang pertama, big dry oven yang berfungsi untuk mengeringkan sampel agar kadar air di dalam sampel berkurang. Yang kedua, jaw crusher berfungsi untuk menghancurkan material hingga berukuran minus 10 mm. Yang ketiga, double roll crusher yang berfungsi untuk menghaluskan material atau sampel hingga berukuran minus 3 mm. Top grinder yang digunakan untuk menghaluskan sampel minus 3 mm menjadi berukuran minus 100 mesh. Yang kelima, disc mill yang berfungsi untuk menghaluskan sampel berukuran minus 100 mesh menjadi sampel berukuran minus 200 mesh. Lap pulverizer ini berfungsi untuk menghaluskan sampel hingga berukuran minus 200 mesh. Press pellet yang digunakan untuk memadatkan sampel yang telah berukuran minus 200 mesh dengan tekanan 20 ton. Yang terakhir, alat analisis DPS-20 yang berfungsi untuk menganalisis sampel yang telah dipres agar diketahui kadar nikelnya. Alat yang digunakan pada saat kegiatan preparasi sampel. Yang pertama, palgoda digunakan untuk menghancurkan sampel. Sendok salib digunakan untuk memixing material. Scope digunakan untuk memixing material juga. Scope sampel digunakan untuk menyendok sampel yang telah dimixing agar tercampur heterogen dan material homogennya. Talang berfungsi untuk menyimpan sampel. Pencaca sampel digunakan untuk quartering 2x2. Balok kayu digunakan untuk memixing 6x4, 5x4 dan 4x5. Kuas digunakan untuk membersihkan atau mengambil sampel yang telah berukuran minus 200 mesh. Cup sampel digunakan untuk menaruh sampel sebelum dipres. Plastic bag digunakan untuk memixing manual sampel yang telah berukuran minus 200 mesh. Plastic clip digunakan untuk menyimpan sampel yang telah dihaluskan menjadi minus 200 mesh. Terakhir, gerobak dorong yang digunakan untuk menyimpan atau membuang material yang tersisa. Dalam preparasi sampel ada beberapa macam sampel yang akan dianalisis. Yang pertama diantaranya yaitu sampel cek tumpukan, selective mining, sampel produksi, sampel bond, dan lain-lain. Nah, kegiatan analisis ini bertujuan untuk mengetahui kadar nikel yang terkandung di dalam sampel yang telah dipreparasi. Bagaimana cara melakukan kegiatan preparasi sampel? Yang pertama menghancurkan sampel menggunakan algodam atau jaw crusher hingga berukuran minus 10 mm. Yang kedua, mixing 3 kali menggunakan pencaca sampel dan quartering 2x2. Yang ketiga, memasukkan sampel ke dalam oven agar kadar air berkurang dengan suhu 120 derajat Celcius. Yang keempat, menghaluskan setelah sampel kering, kemudian sampel dihaluskan menggunakan double roll crusher hingga berukuran minus 3 mm. Yang kelima, setelah berukuran minus 3 mm, kemudian sampel di mixing dan matriks 4x5. Yang keenam, menghaluskan menggunakan top grinding hingga berukuran minus 100 mesh. Yang ketujuh, setelah sampel berukuran minus 100 mesh, kemudian dihaluskan lagi menggunakan disc mill sehingga
menjadi ukuran minus 200 mes. Yang kedelapan, sampel yang telah berukuran minus 200 mes kemudian di mixing manual menggunakan plastik bag. Selanjutnya, setelah di mixing manual, kemudian sampel di matriks 5x2. Setelah itu memasukkan sampel yang telah di matriks ke dalam plastik clip menggunakan skop 1D. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam cup sampel dan dipress dengan tekanan 20 ton. Yang terakhir memasuki analisis yang berfungsi untuk mengetahui kadar nikel yang terkandung di dalamnya. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan tentang pretest sampel yaitu untuk mencapai keberhasilan pada analisis suatu bahan galian, maka kita perlu memperhatikan sistematika proses yang benar, antara lain yaitu